Biasanya berapa jam tuh kalau hunting itu? Dari jam 11 sampai jam 4 sampai jam 3. Seriusan jam 4? Iya, jam 4 subuh. Gila. 257 257. Halo guys, back again nih. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita balik lagi. Kita podcastan lagi karena podcast itu apa ya? Bikin konten yang mudah, nggak capek ngedit, nggak harus bikin mikiran konten harus kayak gimana. Oke, jadi hari ini gue kedatangan tamu lagi. Ini tamu dan kita baru ketemu ya bro? Iya. Baru ketemu. Jadi gue tuh kemarin tuh iseng-iseng di Instagram nyari nyari komunitas-komunitas yang unik menurut gue, yang kira-kira ini enak nih kalau dibahas nih. Ya bro, udah ada kenalan dulu bro. Halo, kenalkan nama gue Algi Septiawan. Di sini gue sebagai pencipta komunitas atau ketum dari komunitas fotografi hantu Kuningan. Komunitas fotografi hantu Kuningan. Ya. Gila bro. Komunitas hantu komunitas fotografi hantu Kuningan. Itu kerjanya ngapain bro? Ya, jadi kerjanya itu kita hunting have fun. Hunting have fun itu dalam artian kita hunting malam. Beda dengan komunitas yang lain, kita hunting orang-orang gabut sih semuanya gitu. Kita gabut gitu. Kita gabut kegabutan kita tuh menciptakan sebuah komunitas lah namanya, itu fotografi hantu Kuningan. Kenapa disebut hantu? Karena kita hobi sih dalam dunia pergoiban atau dunia horor gitu. Iya. Orang gue jujur aja gue tuh sebenarnya bingung sebenarnya kalau mau podcast sama nih orang, bingungnya gini loh. Gue mau ngebahas apa gitu, sedangkan gue tuh kontennya konten otomotif tuh mencela-mencela. Sekarang masalah ngurusin hantu lagi aja. Pertama deh gue tanya dulu. Iya. Itu kegiatannya ngapain? Yang pertama kita kegiatannya ngumpul. Kita ngumpul. Misalkan kita ngumpul dari jam 8, kita planning dulu kegiatan mau di tempat mana. Jam 8 malam tuh? 8 malam. Jam 9 kita ke lokasi, udah nyampe di lokasi kita berdoa bersama, terus kita ada yang punya kamera nih, misalkan kamera HP, DSLR maupun kamera digital ya dan semacamnya. Boleh deh dicoba ya buat kalian gitu, coba di rumah atau di mana. Kita juga kalau kegiatan nanti sering dicoba di kegiatan. Jadi intinya lu bareng temen-temen lu bilangnya hunting foto kan kalau orang pada umumnya tuh hunting foto tuh model ya, fashion. Nah kalau lu tuh berarti hantu ke tempat yang dibilang angker. Iya, angker. Yang di daerah Kuningan. Oh, ini angker nih gitu. Ya. Terus datangin, terus lu foto-foto gitu. Iya, foto apaan, bro? Ya gua tuh gabut sih sebenarnya ya. Jadi lu moto-moto yang gak jelas aja gitu. Iya, yang gak jelas. Jadi berharap bakal ada penampakan. Ya. Wih, gila lu. Gitu. Wanian bro, sekarang member tadi dulu deh, jangan dulu member. Ini kebentuk kapan nih? Maksudnya kebentuk gimana? Kebentuk komunitas ini? Kebentuknya udah lama nggak? Ya, kebentuknya tuh sekitaran tahun 2018. Udah lama juga bro? Udah lama ya, dari 2018. Kita off 2018 tuh karena kekurangan member juga, banyak belum terkenal. 2019 kita aktif lagi, alhamdulillah ada berapa orang yang join. Nah di 2020 kita mau berkembang nih di dunia di YouTube. Gas lagi lah itu. Gas lagi. Tapi karena ada terjadi COVID-19, jadi kita berhenti gitu. Emang hantu juga kena COVID bro? Ada sebagiannya. Oke, jadi 2020 ini mungkin kalian tuh kayak ngawalin lagi lah. Ya, ngawalin lagi insya Allah. Tapi aktif dong di YouTube dong. Mau kiprah juga di per-YouTubean dong. Insya Allah kita akan bakal aktif di dunia YouTube. Segera coming soon. Oke. Nah bro, sekarang membernya ada berapa bro? Kalau kurang salah ada 11 orang. 11 orang. Ya. Ada ceweknya nggak tuh? Ada 3 orang. Seriusan ada cewek? 3 Iya, orang? cewek 3 orang kak. Itu kok bisa sih? Ya awal-awalnya nih dia kan nanya-nanya mengenai komunitas kita di DM. Kak, katanya ini komunitas kok unik gitu. Foto-foto hantu lah segala macam lah. Emang kakak gak takut? Saya dijelasin bahwasanya buat apa sih takut sama mereka, ya kita juga manusia lah, wajar punya rasa takut.
Tapi kita juga di rasa takut itu kita lawan. Dalam artian lawan bukan menantang mereka ya, bukan menantang hal goib gitu. Jadi kita melawan itu dalam artian kita beranikan diri untuk silaturahmi dengan dunia mereka. Nah, bahwasanya kalau sudah gitu dia tuh kayak tertarik gitu, Pak. Boleh ikut kegiatan nanti. Ya udah boleh, silakan. Tapi kita tanggung resiko tuh kalau dimarahin orang tua ya itu urusan kalian gitu. Ya, awal-awalnya gitu. Ya tenang lah gini. Ya udah kita hunting, have fun di makam. Kalau gak salah tuh makam di daerah mana tuh? Jalan Baru dekat Parabok Cafe. Oh berarti itu tuh makam Cina kalau di ya, kita makam ya. Cina, ya. Makam Cina. Oh berarti pertama si perempuan 3 itu ikut juga ke sana? Iya ikut. Jam berapa tuh bro? Jam 11 malam. Jam 23.00. Biasanya berapa jam tuh kalau hunting gitu? Dari jam 11 sampai jam 4 sampai jam 3. Seriusan jam 4? Iya jam 4 subuh. Gila. Itu tarunduh gitu? Iya. Kita orang-orang kelalawar sih, jadi siang tidur, malam bergerak. Gila. Bro mau tanya dulu deh. Ya. Lu sekolah, kerja apa gimana? Kuliah gua. Lu kuliah? Ya. Emang mungkin sekarang lagi online juga ya? Online ya jadi. Bro, ini mahasiswa. Seorang mahasiswa. Jurusan apa bro? Manajemen. Iya. Dan lu sekarang mempergeluti dunia pergoiban. Iya betul. Jadi pengen tahu lah dunia gue nggak ngerti lagi deh ini komunitas lu. Tapi gue jujur aja emang kenapa gue undang karena di situ juga kan gue ngerasa kayak penasaran jadinya tuh kayak ini komunitas unik nih kalau misalkan kan komunitas yang biasanya kan komunitas motor, reptil, terus ya banyak lah mobil. Tapi ini komunitas fotografer hantu gue baru dengar gitu, makanya gue tuh pengen, yaudah bro kita ngobrol deh asiknya gimana sih. Nih bro, ada nggak tempat selama kalian hunting itu menurut kalian tuh tempat yang paling ekstrim, paling angker nih, paling menakutkan nih pas hunting kalian? Ada nggak tuh tempatnya di mana? Ada sih yang menurut kita komunitas yang paling ditakuti daerah Kuningan itu di taman makam Puasari ya, yang di daerah Cinirut yang mau ke arah Cinirut. Itu bukan Cinirut. Berarti ini Puasari Garawangi ya? Ya, Puasari Garawangi. Oh, berarti yang makam panjang kan itu? Nah, iya, makam panjang. Oh, pernah ke situ? Pernah. Jam berapa tuh, Bro? Jam 11. Jam 11 malam. Anggotanya yang ikut? Cuman 10 orang. Ada ceweknya nggak pas itu? Cewek 2 orang nggak? Ikut juga cewek itu? Ikut juga. Gila sih. Gua aja kalau misalnya diajak kayak mikir-mikir dulu deh guys. Itu gimana ceritain angkelnya gimana tuh bro? Jadi kita kan sebelum hunting H-1 berarti ya sebelum huntingnya. Malam apa? Berarti masuknya ke malam Jumat. Pas malam Jumat. Iya, berarti Rabu malam Kamis tuh kita tuh berdebat di grup, briefing di grup. Bro ada tempat gak nih buat kegiatan besok? Nah teman gue tuh ada yang ngusulkan katanya kalau lu mau di ini aja di makam Purwasari tuh yang arah ke Garawangi berarti Iya benar. Nah kita pas hari hanya kita survei siang nggak? Survei siang. Survei dulu kita ngecek lokasi. Gila niat banget sih. Ngecek lokasi pas gitu kita fix nih di sini nih, ya udah fix aja, oke. Kita kumpul jam 9 malam. Kita kumpul di base camp dulu jam 9 malam. Jam 9. Ya. Jam 10, jam 11 kita OTW ke lokasi. Ya, ke lokasi. Nah, pas di lokasi juga kita nggak langsung hunting sih, kita juga ada kayak berdoa dulu untuk penghuni yang ada di sini di makamnya. Penghuni berdoa dulu, setelah berdoa kita melakukan kegiatan hunting have fun. Gak berapa selang menit kemudian tiba-tiba angin tuh kenceng banget gitu loh. Ini bukan, menurut saya ini bukan kencang angin alam ya. Kalau dari teman-teman gue yang bilang itu adalah hantu-hantu tuh mereka tuh udah datang semua ngumpul. Jadi mereka tuh penasaran dengan jalma aya naon sih gitu. Ngumpul. Nah, ngumpul. Ada energi kuat lah. Ya, energi kuat. Tiba-tiba satu cewek tuh kerasukan ya. Oh ada yang kerasukan si cewek itu. Kerasukan. Terus gimana? Yang pertama cara tuh nyembuhinya tuh? Dia kerasukan sesosok nenek atau gatok kakek-kakek. Dia bilang katanya eknarasi ya karena dia. Mau ngapain kalian pada kesini gitu? Bahasa Sundanya. Nah menurut saya tuh saya bilang ke si kakeknya, maaf kek kita cuman pengen tahu bahwasanya
kakek dan teman-teman yang ada di sini tuh benar ada gitu lah gitu. Teman-teman, Cok. Teman-teman ya panggilnya gue teman-teman. Ya nah. Tapi itu si cewek sadarnya gimana tuh, Bro? Nah, pas adanya kita tuh kita yakin lah kepada diri kita sendiri bahwasanya kita punya Tuhan, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita baca ayat kursi bersama-sama dan di situ tuh sangat panik semua soalnya tuh apa ya kita anak-anak yang gak punya ilmu apa-apa gitu. Terjun ke dunia yang seperti itu gimana rasanya coba gitu. Iya sih kalau gua malah lari duluan sih, Bro. Kita berdoa ayat kursi masing-masing, alhamdulillah si kakek mau keluar. Tiba-tiba pas ini selang berapa menit ada lagi yang masuk. Ke sama juga orangnya. Iya. Yang tadi ke rasukan tuh ada lagi yang ada masuk. lagi, dia tuh sosok perempuan. Kalau di Sunda tuh sebutnya kuntilanak lah. Kuntilanak. Iya, Di Indonesia juga kuntilanak ya, sih, Bro. Kuntilanak ya. Ya benar kok ya di Indonesia kuntilanak sih. Oh, ngeri juga sih, Bro. Nah, kuntilanak tuh dia ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi gitu loh. Jadi mau nanya juga susah, ketawa-ketawa. Nah, pas berapa menit kemudian kita berhentiin dulu tuh kegiatan. Kita ke tempat masjid yang dekat di daerah sana. Alhamdulillah di masjid kita ambil air wudhu, kita sholat malam. Sholat malam udah sholat malam kita berdoa bersama dan kita yakinlah bahwasanya doa-doa yang Islam tuh bisa mengeluarkan mereka. Tiba-tiba dia tuh menjerit kesakitan gak tahu apa tuh katanya panas ya gak tahu apa ya gitu. Mungkin dia juga merasakan panas lah gitu. Panas mau keluar dia pas selang berapa menit dia masuk lagi. Gak tahu dia masuk lagi katanya dia ada amanah buat teman-teman saya katanya. Nah pas saya gak klop itu teman saya ada yang melanggar. Jadi penghuni itu berarti ada sesuatu yang dibilang mungkin nggak suka. Itu kenapa, Bro? Apa langgarannya tuh? Nah katanya teman Syariah teh Sunda aja Sunda sok apa-apa. Sia teh sopan ka lingkungan aing gitu. Oh, jadi mungkin si ceweknya tuh yang kerasukan itu bilang gini, Bro. Kalian itu nggak sopan ke tempat saya seperti itu ya, Bro ya. Jadi saya bilang nggak sopannya gimana? Saya kan udah pakai celana hitam dan segala macam udah tutup aurat lah ibaratnya. Tapi pas saya lihat ke belakang emang teman saya pakai celana pondok. Celana buat main tuh. Itu ngaruh ya, Bro? Nah, itu dia katanya dia merasa keusik. Ngaruh katanya dari segi pakaian aja dia tuh tahu loh gitu loh. Hantu juga tahu gitu. Bukan hanya itu dia juga bisa ngebaca hati kita tuh bener apa pengen silaturahmi. Niatnya pengen silaturahmi dengan mereka. Apa kita menantang mereka. Ada yang niatnya menantang. Jadi makanya dari awal juga udah rame, tiba-tiba ada angin kenceng, ada segala macam. Ini kenapa nggak biasanya seperti ini? Gua mah kalau misalkan sebenarnya sih kalau misalkan hal kayak gitu tuh gua pribadi tuh dibilang nggak terlalu mempercayai. Bukan berarti nggak mempercayai itu nggak ada gitu, enggak. Cuman kalau misalkan disuruh ikut sama mereka, gue takut juga sih. Jadi takutnya kayak nantang. Gue tuh gini, Bro, kalau misalkan ikut kayak gitulah hanti kayak gitu. Gue tuh takutnya ngikutin ke rumah, Bro. Gitu. Pernah nggak ada kejadian member yang kayak ada gitu? Ada, Bro, aing dituturkeun sampai kayak Ima gitu deh. Awal-awal kita ada. Nah, pas kita ada pernah ada ya. Pas ada saya tuh bilang bahwasanya coba kalian kalau ke rumah sebelum sesudah hunting nih misalkan jangan masuk rumah. Kalian mampir dulu ke masjid atau ke apalah yang ada air. Kalian ambil air wudhu terus kalian niatin bahwasanya urang mimicen nu aya energi di tubuh urang. Mimicen tuh membuang kotoran aura-aura negatif yang ada di tubuh saya dari kepala gini dari ini dulu ya kayak wudhu aja kayak wudhu dilepasin dengan bacaan kun fayakun lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala dan saya niatkan membuang aura yang ada di tubuh ini. Kun fayakun ya. Iya. Nah, Bro, mungkin teman-teman di sini ada yang mau lihat hasil foto-foto mereka, nanti gua liatin di nih. Jadi
katanya sih tadi kita kan sebelum podcast kita ngobrol dulu ya, Ya. di belakang ngobrol bahwa mungkin kebanyakan dari hasil jepretan itu kalian itu nggak ada yang nampak terlalu jelas, tapi kalian malah melihat langsung. Lihat langsung. Ya jadi kalau di foto ya udahlah nih foto-foto mereka nih, cek aja. Bro, jadi itu hasil foto-foto mereka ngeri-ngeri juga sih sebenarnya. Tapi gua jujur aja respect sama komunitas DNA dan mudah-mudahan kalau menurut gua harus punya YouTube channel. Oke? Siap. Jadi ini kalau kalian misalnya teman-teman yang mau pengen ikutan atau gabung sama ini komunitas, kalau kalian jiwanya pemberani gitu, nggak takut, terus pengen ya emang hepan juga ya bro ya? Ya Hepan, jadi Hepan kita aja gitu. nantinya Hepan nggak Nggak aneh-aneh lah. serius gitu. lah gitu. Nah hepan-hepan aja, kalian boleh follow aja Instagramnya nih di bawah. Apa bro nama Instagramnya? FHK.official KNG. Oke, itu berarti sekarang udah ada 11, ceweknya 3. Ini pasti pure gue mah kalau lihat dengar cewek udah wah mau ikut. Tapi nanti lah insya Allah gue kapan-kapan kalau misalkan teman-teman mau pada hunting lagi, gue mau diajak katanya. Jadi insya Allah nanti gue ikut lah. Ajak Tapi boleh Pak, tenang. syaratnya cuma satu, gue mau tadi harus banyakan itu aja. Gue nggak mau sampai 4 orang 5 orang gue takutnya ditinggalin lagi gimana. Oke, dan segitu aja dulu dari kita berdua dan see you next video. Bye. Oke bro, makasih. Siap Pak.